wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ferni dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk mahasiswa 2218035. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat dan perlengkapan kantor. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu peralatan dan perlengkapan dalam kantor. Untuk peralatan kantor itu meliputi benda-benda yang berukuran besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang. Lalu kalau untuk perlengkapan kantor itu meliputi benda-benda yang berukuran relatif kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang pertama itu ada meja kantor. Meja kantor itu biasanya didesain khusus untuk peralatan kantor. Meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua itu ada kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus yang dimana ditujukan untuk ketika kenyamanan kerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga ditambahkan sandaran dan bantalan dari bahan busa. Lalu yang ketiga ada komputer. Komputer ini merupakan rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran alat ini sangat digunakan karena untuk mengelola dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkannya di monitor dan juga bisa di print. Lalu yang keempat ada lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing kabinet yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci. Dapat dengan 1 hingga 6 laci sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk menyimpan berbagai berkas. Lalu yang kelima ada mesin absensi. Mesin absensi ini diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Lalu yang keenam ada pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara. Alat ini juga bisa digunakan untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Lalu yang ketujuh di sini ada mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Yang kedelapan itu ada mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasa diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Lalu yang 9 ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang ke-10 ada scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan mesin fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindaian tersebut, sedangkan kalau scanner itu untuk menyimpan hasil pemindaian tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Kita lanjut dari yang tadi ya. Jadi yang ke-11 itu ada strapless. Strapless itu adalah alat yang biasa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Lalu yang ke-12 ada gunting. Gunting adalah alat yang biasa digunakan untuk memotong yang benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, kabel, dan lain-lain. Untuk yang ke-13 di sini ada perekat. Perekat itu ada 2, ada lem, ada lakban. Kalau lem itu untuk merekatkan 2 benda atau lebih. Kalau lakban itu biasa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa digunakan untuk penjilitan dokumen. Yang ke-14 itu ada amplop. Amplop ini adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lainnya yang bisa dikirim per pos. Amplop bisa dibuat dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa sesuai pola. Lalu yang ke-15 ada stempel. Stempel adalah alat yang biasa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Di sini ada beberapa jenis stempel, yaitu ada runa flag, flash, dan lain-lain. Lalu yang ke-16 ada tinta printer. Tinta printer bisa digunakan sebagai keperluan. Apakah ingin satu warna hitam atau full warna dengan CMYK.
Meskipun keperluan print di kantor kebanyakan untuk satu warna hitam, namun tampaknya banyak kantor yang menyiapkan 4 warna sekedar sebagai perlengkapan. Lalu yang ke-17 ada kalender. Meskipun di smartphone karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas ini di kantor itu sangat penting karena bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender kebanyakan diletakkan pada dinding dan di meja kantor. Lalu yang ke-18 itu ada kotak kartu nama. Kartu nama adalah kartu identitas yang mewakili nama karyawan dan nama perusahaan. Kartu ini biasa disimpan pada kotak khusus. Kotak tersebut bisa dibuat dari kertas, plastik, besi, kaca, dan lain-lain. Lalu ke-19 ada guet. Guet adalah lembaran kertas tebal yang digunakan untuk pemisah dan sebagai penunjuk arsip. Ukuran guet bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir itu ada label. Label itu biasa digunakan untuk memberikan judul yang biasa diletakkan di guet. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.